Halo semuanya, selamat datang di video kami. Ini adalah video mengenai penjelasan apa itu hardware, software, CPU, OS, dan juga jaringan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Eskom, MMSI. Sebelum memulai penjelasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Martinus Yodi dengan NIM D104 1211069. Kenalkan, nama saya Indah Al-Syazili dengan NIM D104 1211073. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafif Kairawan Asidiki dengan NIM D104 1211062. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Yang pertama, hardware. Apa itu hardware? Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Apa saja fungsi hardware atau perangkat keras komputer? Mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi. Untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer, contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. 2. Menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. 3. Memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antar output input. 4. Menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Jenis-jenis hardware beserta contohnya. Secara umum, hardware dapat dibedakan jenisnya berdasarkan setiap fungsi yang ada. Di bawah ini beberapa hardware yang dibedakan menurut fungsi atau kegunaannya tersebut. Perangkat input, salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Berikut beberapa contoh hardware tersebut. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Keyboard, jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Scanner, berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya ada banyak orang yang memerlukan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data maupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Di bawah ini penjelasannya. Monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan sebagai pekerjaan. Umumnya, pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Printer, salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Proyektor LCD, perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Perangkat proses, jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer.
proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengolahan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. VGA, perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar monitor komputer. RAM merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Perangkat untuk menyimpan, storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti di bawah ini. Hard disk merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Flash disk merupakan alat penyimpan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Optical disk merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk di sini merupakan CD atau compact disk atau DVD atau digital versatile disk. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem di sini dapat Anda gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Kesimpulan dari penjelasan lengkap mengenai pengertian hardware di atas, Anda sekarang tentu sudah jauh lebih paham mengenai perangkat tersebut. Keberadaan perangkat keras komputer ini sendiri tentu sangat bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari manusia. Terlebih untuk aktivitas sebuah perkantoran maupun perusahaan tertentu yang memang membutuhkan perangkat keras untuk mengerjakan apa yang diperlukan dengan cepat, mudah, dan efisien. Akan tetapi, seperti benda-benda yang ada di sekitar kita lainnya, Anda juga perlu merawat semua perangkat tersebut dengan baik. Pasalnya, apabila salah satu komponen hardware atau perangkat keras saja tidak dapat bekerja dengan bagaimana mestinya, maka setiap proses pengolahan data maupun informasi tentu juga tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, software. Apa pengertian software? Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrograman atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer atau komputer. Apa fungsi software atau perangkat lunak komputer? Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. 2. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. 3. Software juga dapat digunakan sebagai berhubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. 4. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Software berdasarkan jenisnya. Sistem operasi sistem. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat bekerja komputer dengan baik. 2. Bahasa pemrograman.
Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika telusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. 3. Program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Jenis software. 1. Ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi memerlukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. 2. Freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu, akan tetapi kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. 3. Hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya, akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. 4. Open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL, General Public License. 5. Malware. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan. Penggunaannya, perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer berbagai jenis. Malware ada termasuk virus komputer. 6. Shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakan secara gratis. Pada umumnya jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. 7. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Beberapa contoh software. 1. Microsoft Word. Software yang satu ini bisa Anda digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. 2. Microsoft PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. 3. Microsoft Excel. Tidak jauh beberapa dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. 4. Mozilla Firefox. Sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPU dan operating system. Apa itu CPU dan operating system? Pertama, kita beranjak ke CPU terlebih dahulu. CPU itu sendiri berarti komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmetika dan logika, atau disebut juga ALU. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut register. Unit kendali atau control unit bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Arithmetic dan Logic Unit (ALU) bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer
ALU sering disebut mesin bahasa atau mesin language, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama dan piranti masukan atau keluaran. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM, kemudian setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Sebagai tambahan, saya menambahkan beberapa perusahaan produsen CPU. Yang pertama itu ada Intel. Intel merupakan perusahaan produsen CPU terbesar di dunia. Hingga saat ini, Intel telah menghasilkan CPU untuk berbagai jenis perangkat komputer, seperti komputer desktop, netbook, perangkat mobile, seperti perangkat handphone dan komputer tablet, komputer server, dan beberapa komputer lainnya. Yang kedua itu AMD. Berbeda dengan Intel yang menambah pasar CPU komputer dan CPU mobile, AMD hingga saat ini secara khusus hanya memproduksi perangkat CPU untuk komputer saja. Yang ketiga, Qualcomm. Sama seperti AMD, Qualcomm juga hanya merambah salah satu pasar CPU saja. Bedanya, jika AMD terfokus pada perangkat CPU untuk perangkat komputer, Qualcomm lebih terfokus pada perangkat CPU untuk perangkat mobile saja, seperti perangkat handphone dan komputer tablet. Hingga saat ini, Qualcomm masih merupakan produsen CPU mobile terbesar yang digunakan oleh hampir seluruh produsen smartphone pada perangkat kelas low-end dan mid-end di seluruh dunia. 4. MediaTek. Selain Qualcomm, perusahaan CPU mobile lainnya yang tidak kalah terkenal adalah MediaTek. Hingga saat ini, CPU buatan MediaTek juga banyak digunakan di perangkat-perangkat smartphone, khususnya perangkat smartphone kelas low-end, kelas bawah. Selain itu, ada beberapa prosesor yang belum disebutkan, yaitu seperti prosesor buatan Samsung, yaitu Exynos, prosesor buatan Huawei, yaitu Kirin, prosesor buatan Apple untuk komputer, untuk macOS, yaitu prosesor M1, lalu prosesor untuk iPhone itu Bionic. Operating System OS atau sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Dengan kata lain, sistem operasi adalah sistem yang mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem dalam komputer dapat berjalan dengan semestinya. Sistem operasi memungkinkan suatu aplikasi dapat berfungsi, sehingga sistem operasi juga disebut sebagai essential component. Komputer dan sistemnya hanya dapat berfungsi dengan adanya sistem operasi, kecuali jika komputer sedang dalam keadaan booting. Fungsi adanya sistem operasi itu setidaknya terdapat 4 fungsi pokok dari OS dalam menjalankan kebutuhan setiap proses sumber daya yang ada. Yang pertama itu adalah memory management. Manajemen memori terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM.
Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I/O controller atau input-output controller. Yang ketiga, file management. Fungsi yang ketiga, OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengalokasi fungsionalitas sistem dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system, yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. 4. Yang terakhir adalah processor management. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Sebagai tambahan, saya menambahkan beberapa macam OS yang digunakan saat ini. Yang pertama itu adalah Windows. Windows itulah OS yang paling banyak digunakan hingga saat ini. OS ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1990 oleh perusahaan Microsoft Corporation. Windows pertama kali dinamakan dengan Windows 3.0 yang berbasis GUI atau Graphic User Interface. Ada banyak sekali versi yang dikeluarkan, seperti Windows Vista, Windows 7, Windows 2000, Windows 8, Windows 10, dan yang terbaru sekarang ini adalah Windows 11. Windows sendiri menawarkan kemudahan cara pengoperasiannya bagi para user. Yang kedua itulah Macintosh atau macOS. macOS adalah operating system yang diciptakan khusus untuk komputer Macintosh, serta OS ini tidak kompatibel dengan personal komputer yang berbasis AMD. macOS pertama kali dikenalkan secara publik pada tahun 1984. OS ini dibuat oleh Apple Computer. OS ini digunakan pada MacBook, Mac. Yang ketiga itu adalah Linux. Linux merupakan salah satu OS yang bertipe Unix modular. Linux diperkirakan dikembangkan sekitar tahun 1970 hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Perbedaan OS Linux dari sistem operasi yang lain yaitu OS ini memiliki kernel dan komponen-komponen yang terbuka atau open source. Linux sendiri terdiri dari berbagai macam jenis-jenis atau disebut juga dengan distro. Di antaranya itu adalah Ubuntu, Mint, Linux Ubuntu, Linux Mint, Kubuntu, Kali Linux, XenOS, Fedora, Debian, dan masih banyak lagi. Selain itu, Android OS yang digunakan pada smartphone itu berbasis Linux. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun publik. Dalam jaringan penggunaan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Fungsi jaringan komputer. Yang pertama, yaitu untuk membagikan data, membagikan sumber daya seperti berbagi printer, kamera, hingga data dalam suatu perangkat tertentu. Yang kedua, fungsi jaringan komputer adalah sebagai sarana komunikasi sehingga memungkinkan penggunanya dapat bertukar informasi melalui pesan singkat, chatting, hingga surat elektronik. Yang terakhir,
Fungsinya yakni sebagai akses informasi yang memungkinkan penggunanya untuk mengetahui berbagai data dalam jaringan komputer tersebut sesuai kebutuhan. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer berkabel. Jaringan berkabel atau wireless network merupakan jenis yang mengutamakan kabel untuk berbagi resource. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan yang lainnya sehingga dapat terhubung dengan internet. Yang kedua, jaringan komputer nirkabel. Kebalikan dari jaringan komputer berkabel, nirkabel atau wireless work justru tak menggunakan kabel sebagai media penghubung komputer-komputer yang digunakan. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk bertukar informasi antar komputer. Yang ketiga itu adalah Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau yang dengan LAN adalah jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk berbagi resource dalam area kecil. Umumnya, LAN digunakan di area perkantoran, warnet, dan sekolah. Yang keempat, Metropolitan Area Network atau MAN. Berbeda dari LAN, MAN dapat menjangkau komputer yang relatif cukup jauh seperti satu kota atau antar kota tertentu. Jaringan ini membutuhkan kecepatan transfer data yang tinggi dan umumnya digunakan oleh area perkantoran besar, pemerintah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Yang kelima, jaringan client server. Dalam jaringan ini, komputer yang digunakan biasanya akan bertindak sebagai satu server dengan beberapa perangkat sebagai klien. Yang keenam, jaringan peer-to-peer. Kebalikan dari jaringan client server, peer-to-peer justru memberikan akses yang sama pada setiap komputer. Sehingga, komputer yang digunakan pengguna dapat bertindak sebagai klien atau server, sehingga sumber daya lebih cepat untuk digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketujuh, jaringan terpusat. Jaringan komputer yang satu ini umumnya terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer yang berperan sebagai terminal. Komputer induk tak lain berfungsi untuk penyedia sumber daya kepada komputer terminal. Sumber daya tersebut didistribusikan ke komputer terminal untuk selanjutnya dapat digunakan bersama. Untuk dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan, pengguna dapat menggunakan komputer terminal. Contoh-contoh jaringan komputer. Yang pertama itu server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua, NIC, Network Interface Card, dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet, Fast Ethernet, dan yang ketiga, kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan, nyatanya kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara fisik. Dari bentuk switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang terakhir yaitu router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari dalam di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Demikian video penjelasan mengenai hardware, software, CPU, OS, dan juga jaringan. Kiranya ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.